Setelah menjadi perhatian publik sejak awal tahun 2016, kasus tewasnya Mirna Salihin mencapai klimaks. Melalui persidangan yang panjang, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 20 tahun untuk Jessica. Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 20 tahun penjara, itulah vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Jessica Kumala Wongso. Ketua Majelis Hakim Kisworo yang membacakan vonis tegas menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa orang lain. Jessica jadi terdakwa tunggal dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Meski tidak tampak dalam CCTV, Majelis Hakim menyebut Jessica lah yang menaruh racun sianida dalam es kopi Vietnam yang diminum Mirna di Cafe Olivier pada awal Januari 2016. Hakim juga menyebut perbuatan Jessica terhadap Mirna sahabatnya tergolong keji dan sadis. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak. Mengenai sikap saya selanjutnya, saya akan serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, kecewa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Otto menganggap putusan hakim tidak lengkap dan memihak. Sama sekali Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya sangat kecewa sekali kepada Majelis Hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan saya sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Keluarga Wayan Mirna Salihin mengaku puas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan ayah Mirna, Darmawan Salihin, berterima kasih kepada kepolisian, jaksa penuntut umum, serta hakim yang bekerja mengungkap pembunuh anaknya. Itu kan 20 tahun kan yang diberikan oleh hakim. Kita lihat perkembangannya nanti, PH-nya mau kemana, PH-nya. Ya kan? Gitu. PH-nya mau kemana, gitu. Kita lihat aja, ya. Yang penting udah putus dulu nih. Wah, selesai tugas saya. Vonis 20 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Pada sidang ke-27 awal Oktober silam, jaksa penuntut umum tetap berkeyakinan Jessica melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam tuntutan setebal 287 halaman, jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica. Meski tidak ada saksi yang melihat Jessica menuangkan sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna, jaksa yakin Jessica lah yang membunuh Mirna. Terkait motif pembunuhan, jaksa menyebut Jessica membunuh Mirna karena tersinggung terkait saran Mirna agar Jessica meninggalkan kekasihnya yang dinilai berperangai buruk. Kuasa hukum Jessica,
Otto Hasibuan menilai tuntutan jaksa kepada kliennya terlalu mengada-ngada. Otto beralasan, tidak ada satupun bukti atau saksi yang menunjukkan Jessica memasukkan racun ke kopi yang diminum Mirna Salihin. Otto juga menyoroti penggunaan CCTV untuk membuktikan perbuatan Jessica memasukkan racun sianida ke dalam kopi. Sebab Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan CCTV tidak bisa digunakan sebagai bukti utama kasus pembunuhan. Sebelumnya dalam duplik yang dibacakan di persidangan, terdakwa Jessica mengatakan salah seorang saksi pernah melihat suami Mirna, Arif Sumarko, sehari sebelum kematian Mirna. Jessica menjelaskan saksi tersebut melihat suami Mirna memberikan bungkusan hitam kepada barista Cafe Olivier Rangga Dwi Saputra. Tidak begitu jelas apakah ada kaitan antara bungkusan hitam yang diberikan suami Mirna kepada barista Cafe Olivier tersebut. Kuasa hukum Jessica hanya menyerahkan transkrip tersebut tanpa bisa memastikan kebenarannya. Hampir 30 jilid persidangan dilalui untuk mengungkap tewasnya Wayan Mirna Salihin. Puluhan saksi telah dihadirkan, baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh tim kuasa hukum Jessica. Begitu panjang dan banyaknya saksi yang dihadirkan membuat persidangan kasus ini tak jarang berjalan panas. Sidang kasus pembunuhan Mirna pada 26 September 2016, Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi penasihat hukum dan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi terakhir. Saat itu, saksi dari penasihat hukum Jessica yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Yogyakarta, Muzakir, mengatakan rekaman CCTV bukan alat bukti yang kuat dalam suatu kasus pembunuhan. Jadi CCTV ini menurut ahli adalah bisa tersier, bisa sekunder tergantung konteksnya. Kalau peristiwa pembunuhan itu menurut ahli adalah ya yang penting ya bukti nyata bahwa dia telah melakukan itu, ya. Yang primer itu. Sehingga kalau demikian maka kita harus mengkonstruksi terlebih dulu memang yang terbagus bukti primer didukung oleh bukti sekunder itu saja sudah cukup, ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ada terekam CCTV, yang primernya yang mana harus ada dulu gitu. Kalau primernya nggak ada, bisa nggak dikatakan petunjuk? Tidak bisa. Petunjuk itu kalau ada yang primer lebih dahulu. Kalau primernya nggak ada, bagaimana ada dapat petunjuk? Pak, bagaimana kalau yang sekunder? Sekunder tidak bisa membuktikan dalam konteks itu. Selama persidangan, walau jaksa menghadirkan rekaman CCTV, tetap tidak terlihat bagaimana cara Jessica menaruh racun sianida ke kopi Mirna. Tidak hanya itu, sejumlah saksi yang dihadirkan Jessica juga ragu Mirna Salihin meninggal dunia karena sianida. Alasannya, sianida di lambung Mirna tidak mencapai kadar minimal untuk bisa membuat seseorang meninggal. Berdasarkan BAP, dalam lambung Mirna ditemukan 0,2 mg per liter sianida. Sedangkan menurut keilmuan, kadar minimal sianida yang dapat menyebabkan kematian adalah 150 hingga 250 mg per liter. Kesaksian saksi ahli Jaya tidak jauh berbeda dengan saksi ahli Profesor Beng Beng Ong. Ahli patologi forensik dari Australia itu meragukan Mirna Salihin meninggal karena sianida. Beng Ong menuturkan, ciri kematian lain yang tertulis di rekam medis dari kepolisian ternyata juga tidak menggambarkan korban meninggal dunia akibat sianida. Kepastian penyebab tewasnya Mirna makin tidak bisa dipastikan karena tidak ada proses otopsi terhadap jenazahnya. Otopsi terhadap jenazah Mirna memang tidak bisa dilakukan polisi karena keluarga keberatan. Sebagai jalan tengah, penyidik hanya bisa mengambil sampel dari tubuh Mirna untuk pemeriksaan toksikologi. Selain masalah otopsi yang ditolak keluarga dan dokter hanya mengambil sampel, sebenarnya ada sejumlah catatan seputar jenazah Mirna. Misalnya,
Sampel diambil dokter setelah jenazah Mirna diawetkan. Teka-teki kematian Wayan Mirna Salihin jadi perhatian publik sejak Januari 2016. Hingga pengadilan bergulir, pro kontra terus mengiringi kasus ini. Perdebatan seputar motif, kekuatan barang bukti, atau bagaimana cara Jessica meracuni Mirna seolah tak pernah berakhir. Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin oleh Polda Metro Jaya sejak 29 Januari 2016. Jessica dianggap punya andil atas hilangnya nyawa Mirna usai meminum kopi Vietnam yang mengandung sianida di Cafe Olivier pada 6 Januari silam. Menyusul penetapan status tersangka, Polda Metro Jaya menangkap Jessica pada 30 Januari. Perempuan berusia 27 tahun ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara. Jessica diduga melanggar pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dalam prosesnya, berkas Jessica harus bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi sebelum dinyatakan lengkap pada 26 Mei 2016 atau setelah Jessica menjalani penahanan selama 118 hari. Persidangan atas Jessica Wongso kini sudah berakhir dengan terdakwa mengajukan banding atas vonis 20 tahun yang dijatuhkan. Lepas dari polemik seputar CCTV, barang bukti, dan bagaimana cara Jessica meracun Mirna, persidangan kasus ini banyak memberikan pelajaran bagi masyarakat dan tentu saja media agar tetap mengutamakan azas praduga tak bersalah terhadap terdakwa hingga palu vonis hakim dijatuhkan.